disebut misterius karena penyebabnya tidak diketahui seperti itu. Jadi belum tahu penyebabnya apa. Kan ya Dokter Septian bahwa pada kasus hepatitis akut misterius ini itu cara penularannya adalah fekal oral. Artinya dari kotoran manusia masuk ke mulut orang lain dengan melalui perantara tangan. Maka kemudian perilaku hidup bersih dan sehat ini menjadi yang utama. Selamat pagi, selamat siang. Wah, ketemu lagi kita. Udah lama kita nggak ketemu ya, Mer. Udah berapa bulan ya? Oh enggak ya. Kita tiap bulan tetap nongol ada. Oh iya ada. Sobat Muardi yang setia dan menanti-nantikan kita setiap bulan kita ada. Iya, padahal kita syutingnya stripping. Tahu kayak sinetron ya, Dok. Sinetron. Oke, Sobat Muardi, kita ketemu lagi dalam Positif Podcast Sehat Solutif. Think positif. Get more solution. Oke. Nah, ini kita ada di mana nih, Dok? Wah. Kita berada di Nusantara. Iya sih ya, di belakang kita ini kita di Ini pas ada di sini. Oh iya. Di biji kopi. Iya. Ada biji kopi. Berapa koordinat ini? 27 Lintang Utara. Pelajaran jangan kau udah lupa ya, Dok ya. Oke, Sobat Muardi, saat ini kita di tempat yang spesial ya. Kita di Canting Londo ini, tapi Canting apa ya? Londo, Canting Londo Cafe. Cantik itu bukan Betul, bahasa Indonesia. CNL. Oh. Nah, kita ada di Solo tepatnya, tetap di Surakarta. Nah, siang hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Nanti kalau saya sebutkan yang Tamu tamunya misterius. siapa pasti bisa ketebak. Serius sesuai dengan topik kita. Oh, terus tahu. Oh, ini beliau. Di sebelah kanan saya ada Dr. Eri Wahyu Nugroho, spesialis anak konsultan MK. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi Dokter Dokter Septian, spesialis Mbak Mary. handal di Rumah Sakit Muardi. Sekaligus beliau adalah Ketua IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, perwakilan Surakarta. Dan di sebelahnya Dokter Nanat, bisa diperkenalkan kelompok capir dari mana? Iya. Ini kelihatan ya. Dari kelompok merah. Iya. Ya, ini dokter paling heboh di divisi anak ya. Oh iya ternyata. Ini ada Dokter Evi Rohayati, spesialis anak konsultan magister kesehatan. Selamat pagi, Dokter. Ini saya kelompok merah. Oh enggak, saya kuning. Ini beda-beda ya. Iya. Beda-beda tapi tetap satu juga. Iya. Nusantara. Ini acara apa sih? Kepada kelompok merah. Silakan ini. Kenapa kita menghadirkan dua narasumber yang luar biasa ini? Ya. Buat Muardi pasti kepo. Hari ini tuh kita mau membahas sesuatu yang misteri. Wah. Ini bukan misteri desa penari ya. Oh iya. Pakai hitam itu. Ada misteri desa penari. Kamu jadi bayunya ya. Beda rawi. Iya. Enggak, kita mau ngomongin soal itu loh, Dok. Kan barusan ini kan kita ada tentang kasus misterius itu loh. Hepatitis misterius. Nah, ini kan wah, saya sebagai orang tua lagi, wah, Covid wis rampung, Pak Jokowi udah bilang boleh buka masker. Kok wis ono ya kan, misterius lagi. Nanti yang bayangan saya sebagai orang tua itu, wah, kok ngajari anak ning omah online lah itu. Itu momoknya ya. Momoknya. Yang kedua momoknya adalah momoknya orang tua. Yang kedua adalah ya emang jangan-jangan kok katanya banyak yang meninggal juga gitu lah. Ini kita mau bahas ini lebih jauh lagi kita sama akan bahas hari ini ya. Hepatitis akut misterius pada anak. Kenapa orang tua ayah bunda di rumah harus waspada? Nah itu ini harus digarisbawahi, harus waspada. Nah, pertanyaan pertama untuk Dokter Evi nih, Dok. Ini kan akhir-akhir ini kan mulai rame ya di kanal portal berita, terus kemudian ada di medsos juga tentang hepatitis misterius, terus katanya banyak memakan korban jiwa gitu ya, agak
kematiannya agak banyak gitu loh, Dok. Nah, itu kira-kira nih sebagai kita orang tua, maksudnya untuk tahu kira-kira ciri-cirinya apa sih, Dok, yang anakku hepatitis ora ya gitu loh. Iya. Itu apa aja ya, Dok? Ya. Sebenarnya hepatitis dulu ya, Dok ya. Hepatitis dulu. Jadi hepatitis itu merupakan peradangan pada organ inti ya. Sebenarnya hepatitis dari awal-awal sebelumnya sudah ada ya, tetapi yang kita kenal kan hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, D dan E. Nah, ini disebut misterius karena penyebabnya tidak diketahui seperti itu. Jadi belum tahu penyebabnya apa. Beda sama sakit hati kalau diputusin. Iya. Wah, Itu nggak ada obatnya. Nggak ada obatnya. Loh, kenapa kok saya diputuskan? Masih misteri. Iya, kenapa kok saya diputuskan? Enggak. Di ghosting. Ya, itu beda ya. Jadi istilahnya hepatitis yang bukan disebabkan karena virus hepatitis A, B, C, D atau E. Oh, jadi bukan termasuk 5 itu ya. Jadi penyebabnya belum tahu sampai sekarang. Sampai sekarang, Dok? Bukan investigasi dia. Oh, jadi kalau kayak COVID itu dulu kan judulnya masih virus, tapi kan terus akhirnya sebentar itu ketahuan ya penyebabnya adalah COVID ini ya varian baru. Kalau ini belum? Ini masih ada kemungkinan, jadi memang belum tahu. Oh, tapi virus, Dok, ini? Kemungkinan virus. Kemungkinan virus ya. Kalau kemungkinan virus, Dok, saya mau tanya berikutnya. Kan kemarin COVID itu kan cukup outbreak gitu ya. Iya. Dan itu kan virus juga, Dok. Iya. Apakah ada kemungkinan, Dok? Maksudnya untuk hepatitis ini jadi seperti itu? Kalau Jadi pandemi gitu ya. itu pandemi sesi beberapa 2. pasien yang data-data dari luar negeri atau di ini ada hubungan dengan itu 30 tidak banyak sih gitu. Jadi tetapi itu juga belum pasti seperti itu. Jadi masih belum kita Belum pasti, iya. tidak kepastian ya. Iya. Tapi ada kemungkinan, maksudnya kita kan saudara tua ya. Karena kan judulnya pada anak-anak ya. Iya. Pada anak-anak yang kita kan melihatnya orang dewasa itu kita sebagai seorang orang tua bagaimana cara menyiapkan anak-anak menghadapi kalau memang ini jadi pandemi berarti kita harus mikir wah ini pandemi lagi nanti jilid kedua gitu loh. Kalau menyiapkannya yang penting adalah pencegahannya. Pencegahan di sini. Preventifnya ya, Dok. Ya, preventif supaya kuman tersebut tidak masuk ke dalam tubuh anak-anak kita ya. Gitu. Berarti ini bisa cegah ya? Itu karena kita juga kemungkinan kan dari tadi kalau nggak pernapasan dari pencernaan. Kan gejala-gejalanya awalnya dia mual, muntah, kemudian diare, banyak banget. Kemudian gejala lanjutannya dia seperti kulitnya sama putih matanya ini berwarna kuning. Ya. Kemudian buang air kecil seperti teh atau lebih pekat. Dan juga warna tinja juga pucat seperti itu. Jadi disertai tanda-tanda seperti itu. Iya. Jadi gejalanya tadi kalau boleh saya sampaikan ulang, mual, muntah, diare, terus nyeri perut, matanya ini dari kuning, terus kemudian bisa juga nafsu makan turun. Ini kayak orang sakit habis diputusin tadi betul gitu ya. Itu tapi anak-anak loh, Dok. Ini anak-anak. Kalian 16 tahun juga masuk ya, Dok ya? Oh, 16 tahun juga. Oh iya masih masuk anak-anak betul. Di sini kurang dari 16 tahun. Kurang dari 16 tahun. Tapi yang epilink itu yang WHO itu memang bisa lebih dari 16 tahun. Oh, bisa? Iya, tapi ada hubungan dengan kontak dengan yang anak-anak tadi ya, Dok. Gitu. Ya, terus lanjut ini ke dokter Hari ini, Dok. Iya. Dok, tadi kan dokter Evi ngendikan bahwa hepatitis ini bisa dicegah, Dok. Nah, ini yang penting nih, kan ini semuanya masih misteri ya, Dok ya. Tapi kalau yang misteri ini kita cegah, contoh kita mau kita ini daerah kono iki sepi nyenyet rodok medeni ya, yang misterius gitu. Itu beda. Oh, beda. Pasti kan kita bisa cegah enggak usah ke sana. Iya. Ya maksudnya kayak gitu. Kita takut ada ini ya, Pak, tukang palak gitu kan, Dok. Maksudnya itu. Iya betul. Nah, ini caranya mencegah itu gimana, Dok? Maksudnya kita kan mau kasih tahu ke teman-teman nih ya. Betul, agak ayah bunda di rumah terutama nih. Ayah bunda. Jarang kan anak-anak itu. Iya, jadi yang sedikit agak melegakan ya Dokter Septian bahwa pada kasus hepatitis akut misterius ini itu cara penularannya adalah fekal oral.
Artinya dari kotoran manusia masuk ke mulut orang lain dengan melalui perantara tangan. Jadi kalau kita bicara masalah pencegahannya, maka kemudian perilaku hidup bersih dan sehat ini menjadi yang utama. Permasalahan higienis ya, termasuk juga bagaimana kita menjaga kebersihan apa yang akan kita makan, menjaga kebersihan alat-alat yang kita gunakan untuk makan, dan yang paling utama adalah bagaimana kita menjaga kebersihan tangan kita. Oh, jadi cuci tangan itu ya, jadi mirip-mirip sama Untung sudah terlatih di iya. pandemi kemarin ya. Iya, makanya memang menurut saya bahwa kita tidak perlu panik ya dalam mensikapi ini, hanya saja ya memang kita perlu waspada. Itu apalagi kita yang di pusat layanan kesehatan ya, tentunya sudah harus mempersiapkan. Dan memang sudah kita persiapkan di Rumah Sakit Dr. Muardi untuk nanti kita bisa menghadapi atau bisa menangani apabila terjadi ini yang penting ini. kasus hepatitis akut misterius. Berarti Rumah Sakit Muardi sudah siap ya dok? Ya. Kesiapannya apa aja nih dok? Ada yang sudah kita siapkan kemarin adalah untuk bangsal isolasi. Oh, khusus. Ya. Oh, berarti di isolasi terus ya dok ya? Ya, Penanganan walaupun apa? Isolasinya tidak seperti yang COVID kemarin ya, Dr. Septian, yang sampai tekanan negatif, begitu kan, tidak, karena penularannya ini bukan airborne seperti COVID, ya, tetapi dengan fekal oral, begitu. Kemudian kita juga sudah siapkan jaga-jaga karena tadi seperti yang disampaikan Dr. Septian, case fatality rate-nya tinggi. Ya, jadi walaupun sedikit, tapi laporannya memang yang mengalami kematian ataupun yang sakit berat itu cukup tinggi secara prosentase. Jadi ini yang ditakutkan ya dok ya? Ya, jadi untuk bangsal perawatan intensif isolasinya juga sudah kita siapkan Sudah siap. juga. Jadi skenario-skenarionya kemarin sudah kita siapkan dalam rangka mempersiapkan kalau misalnya memang ada kasus yang datang ke Muardi atau yang dirujuk ke Rumah Sakit Muardi. Karena rumah sakit kita ini kan rumah sakit rujukan ya. Begitu. Di Jawa Tengah ini sepertinya nih hanya Muardi dan mana lagi dok? Yang bisa menangani? Tipe A ya, seperti Karyadi, Rumah sakit Karyadi. Sarjito, itu yang ada di sekitaran Jogja ya, ya. betul. Kalau kasusnya dok? Kasusnya ya karena begini, kemarin kebijakan dari Kementerian Kesehatan ya Dr. Septian, jadi kriteria untuk screeningnya itu sangat luas. Ya, itu mereka dari Kementerian Kesehatan jangan sampai ada yang terlewat, pengennya seperti itu. Bagus ya sebenarnya. Ya, Sampai bagus ada ya. Jadi memang beberapa kemarin kita ada yang di daerah sekitaran kota Surakarta ya, itu ada 3 kasus suspek. Tetapi ternyata setelah kita screening lebih lanjut, ternyata bukan masuk dalam kategori hepatitis akut misterius. Oh, berarti Gitu. bukan ternyata memang tegak bukan itu ya dok? Iya betul, karena Berarti belum ada ya? Berarti belum ada ya? sampai saat ini belum yang terkonfirmasi itu belum ada. Oh, jangan sampai ada. Sampai saat ini adalah tanggal 20 Mei. Nanti kalau ini tayangnya tanggal berapa ya? Ini sampai tanggal 20 Mei belum ada. Dokter Evi mungkin sedikit dok. Kalau tadi ternyata ditemukan belum tegak diagnosa itu ya, jadi bukan hepatitis akut. Nah, sebelumnya dok, apakah mungkin di sekitar Surakarta atau di Muardi sendiri tuh sering menangani kasus hepatitis anak dok? Iya, kalau sebelum-sebelumnya kan hepatitis yang kita kenal ya, seperti hepatitis A, hepatitis B, seperti itu. Jadi memang di Muardi sering kontrol oleh pasien-pasien. Banyak ya dok ya? Kalau datanya ya ada, tapi untuk menyebutkan angka saya ya. Tapi ada ya, berarti memang sebelumnya anak-anak juga memang berisiko atau rentan juga ya terkena hepatitis A maupun B ya dok. Ya, terus berikutnya dok, tadi yang dikatakan bahwa pasien yang ada curiga untuk jadi hepatitis itu, ini kan dimasukkan ke ruang isolasi dok. Iya. Nah, seandainya ini pasien masih di rumah dok, kan rumahnya neng gunung gitu ya, neng gunung, aduh dalam Muardi lah. Kira-kira
kan masuk isolasi dulu kita mikirnya kalau COVID wah ini nular banget gitu ya lah. Buat yang nemenin pasien itu untuk ngeterke gitu-gitu kan dulu kan pas awal-awal pandemi COVID itu golek sing ngeterke wis susah banget ke rumah sakit ya Dok ya. Nah, kalau yang ini bagaimana Dok? Apakah ada proteksi khusus kayak dulu waktu COVID untuk yang mengantarkan atau menemani si anak ini ataukah memang ini nularnya relatif ya kok gitu. Maksudnya enggak terlalu segampang COVID gitu. Ya. Jadi yang karena mengingat hepatitis akut misterius ini penularannya adalah fekal oral, maka jalur penularan yang harus diwaspadai adalah jangan sampai orang lain itu kontak ya dengan air liur ya, ini dari makanan ya, terus kemudian dari pakaian dalamnya karena pakaian dalamnya rentan dia ada kontaminasi dari kotoran penderita. Jadi kalau misalnya tadi Dokter Septian gimana nih kalau masih di rumah tuh ya yang jelas alat makan harus terpisah. Oh terpisah. Ya harus terpisah dan jangan digunakan bersama. Oh tulang-tulangan nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Kalau misalnya udah dicuci gitu Dok? Ya sudah dicuci, setelah dipakai ya itu kemudian dipastikan dicuci lagi dengan sabun ya, karena banyak nih masyarakat kita sudah dicuci, cucinya hanya pakai air mengalir ya. Air itu aja, air koboan ya. Airnya itu aja di ember ya. Aduh. Gitu. Jadi harus menggunakan sabun. Kemudian juga untuk makanannya harus dipisahkan dulu. Oh gitu. Itu. Jadi harus diambilkan secara khusus. Oke. Kemudian yang harus diingat juga adalah bagaimana untuk mencuci pakaiannya, terutama pakaian dalamnya. Gimana itu? Sebisa mungkin dipisah, ya. Dan sebelumnya sudah direndam di dalam cairan deterjen selama 30 menit. Oh 30 ya. menit. Nah itu insya Allah aman bisa dilakukan. Sama kalau baby yang masih pakai pampers ya Dok, itu kayaknya ya semuanya. Sangat ini ya. Semua pakaian ya kalau misalnya dia baby pakai pampers ya harus dibuangnya secara benar, Mbak Mary. Tutup Jadi, plastik. Iya gitu. Buangnya yang benar itu gimana Dok? Maksudnya tertutup. Oh jadi tertutup. Iya, jadi kalau pampers ya jangan dibuang langsung ke tempat sampah ya Dok, harus dimasukkan ke dalam plastik, ditutup rapat, kalau perlu double 2 plastiknya baru dibuang ke tempat sampah. Karena khawatirnya kalau tidak seperti itu ya walaupun virus itu secara kodratnya kan di luar dia bertahan hanya beberapa jam saja. Ya kan? Virus-virus itu relatif seperti itu, tetapi memang untuk menjaga itu ya tadi harus tertutup sehingga tidak mencemari kemana-mana. Gitu ya. Itu hanya untuk hepatitis akut misterius atau juga hepatitis A dan B Dok? Penyakit. Jadi begini, mohon untuk dibedakan. Nanti mungkin Dokter Evi bisa menjelaskan ya. Hepatitis A, B, C, D dan E. Hepatitisnya sama, tapi ini penyakit yang berbeda. Ya, penyakit yang berbeda, penyebabnya berbeda, cara penularan berbeda. Kalau yang hepatitis A kan hepatitis akut, fekal oral. Ya, kalau yang hepatitis B ini kronis dia lewat cairan tubuh, darah. Ya, begitu. Kalau hepatitis C sama dengan hepatitis B, tetapi dia akan lebih akut dan angka fulminan untuk menjadi beratnya lebih besar. Gitu. Jadi walaupun sama-sama hepatitis ini beda. Gitu. Nah hepatitis akut misterius kenapa dibilang misterius? Karena dia dicek A, B, C, D, E negatif semua. Berarti mungkin F ya. Nanti akan muncul F lagi tuh A, B, C, D, F. Lagi viral ya. Oke. Mungkin tadi untuk tadi ya Dok ya kita membahas di awal tadi ya, anak-anak ini kan udah mulai seneng masuk. Ya udah mulai bersekolah, kemudian muncullah ini ya tiba-tiba hepatitis pada anak lagi sudah langsung menyebutkan pada anak. Betul. Nah ini kira-kira mungkin dari kebijakan IDAI atau kalau anak-anak mulai masuk PTM ini bagaimana Dok? Apakah bagaimana gitu Dok? Ya sebenarnya kan kita nanti melihat dari Kementerian Kesehatan kebijakannya, tetapi memang untuk dikatakan menjadi pandemi masih terlalu jauh. Semoga tidak ya. Amit-amit enggak ya. Kalau kita lihat kasusnya yang terkonfirmasi itu 179 ya. Pertama kali itu kan bulan April, tanggal 5 kalau nggak salah. Di Indonesia? Bukan, di Inggris ya. Inggris melaporkan. Nah, kemudian ada temuan sekitar 70-an atau berapa ya. Kalau total di Eropa saya baca 179. Eropa saja tidak semua negara di Eropa. Hanya beberapa negara di Eropa Barat saja.
Ya, 100 Itu sudah tegak diagnosa ya dok ya? ya yang terkonfirmasi gitu. Nah, itu kan kita yang penting adalah bagaimana kita melihat perkembangannya. Itu tadi yang benar yang sudah dilakukan Kementerian Kesehatan, kita meningkatkan kewaspadaan, ya kan? Kewaspadaannya ya seperti tadi alur yang sudah ada itu kapan siapa saja yang harus di-screening itu untuk melihat atau untuk meningkatkan kewaspadaan kita. Tetapi yang kalau kita lihat secara global ya saat ini baru di benua Eropa dengan beberapa negara saja ya kan jumlah kasusnya juga tidak meningkat dengan signifikan dan cepat gitu. Nah, kemudian yang di Indonesia kita sampai saat ini belum ada satupun yang memang terkonfirmasi. Jadi semuanya masih suspek. Seluruh Indonesia dok? Iya. Tapi ya itu tadi Dr. Septian Mbak Mary di Indonesia ini kan kadangkala pemeriksaannya kurang memang ya. Jadi pasiennya belum sempat dilakukan pemeriksaan untuk mengkonfirmasi. Gitu. Nah makanya ke depan ini kita nggak perlu panik ya. Kalau menurut saya pribadi PTM sih masih aman dijalankan, ya kan. Tapi tentunya lagi-lagi kita menyampaikan ke anak-anak kita jangan jajan, terus bagaimana mereka bisa menjaga kebersihan alat makannya, jangan tuker-tukeran. Mau dong ngicipin. Terus jadi tukeran. Bersamaan ya. Iya. Lauk tetangga itu lebih enak. Sharing is caring. Soalnya kan dulu diajarin gitu ya berbagi gitu kok. Sekarang semenjak pandemi kayak jangan berbagi dulu ya nak ya agak pelit dikit nggak apa-apa ya. Nah itu yang harus ditekankan. Berarti memang guru-guru pun sekarang harus aware ya. Maksudnya walaupun memang belum ada kasus, tetapi untuk protokol kesehatan itu tetap diterapkan. Iya, betul. Walaupun sudah ada kelonggaran dari pemerintah tentang masker, tapi untuk tadi ya makan bersama, kemudian cuci tangan dulu. Cuci tangan itu yang paling penting ya. Anak-anak tetap harus ditekankan. Membersihkan alat makannya. Jangan tukeran alat makan, nggak boleh saling minta makanannya. Iya. Karena kalau di rumah udah pasti makan di rumah sendiri ya dok, nggak mungkin makan di rumah tetangga. Tapi kalau di sekolah tuh yang memang agak rawan ya anak-anak sekolah ya. Jadi sekarang dia kan. Nah, Dokter Evi ini, tadi kan Dokter Hari ngendikan bahwa tempat makan harus alat makan harus dicuci gitu ya, harus cuci, terus kemudian baju direndam ya dok ya, direndam. Nah itu apakah ada perlakuan khusus dok? Maksudnya apakah deterjennya harus yang apa atau memang harus campur sama alkohol? Kan sekarang tuh sering-seringnya cerot-cerot alkohol gitu-gitu. Apakah kayak yang corona kemarin, deterjen apapun ternyata bisa itu untuk membunuh virus. Kalau yang kasus yang untuk yang virus hepatitis gimana dok? Sepertinya sama ya. Sama aja ya dok ya. Dari protokol kesehatan tetap sama. Dengan cuci tangan. Dan jangan lupa untuk bahan makanan juga ya. Maksudnya makanan-makanan itu dimasak dengan matang, bersih juga. Air bersih dan matang. Kadang-kadang kita juga susah ya dok ya. Itu ya seperti itu. Dan dok kalau yang maaf kayak air minum yang galon gitu ya dok ya. Air minum galon itu kan sebenarnya kan ada beberapa yang kayak isi ulang refill gitu. Nah isi ulang refill itu apakah dikategorikan air yang masak atau enggak dok kalau yang kayak gitu ya? Yang biasanya kan kadang kita kan ada tempat isi air ulang gitu lah. Iya. Untuk air isi ulang itu ada beberapa yang saya tidak sebutkan semuanya ya. Kadang-kadang juga kita harus lihat kebersihannya juga ya. Kadang-kadang ada yang oknum ya. Jadi harus hati-hati juga ya di situ ya. Nah, makanya memang benar-benar kita mending godok dulu. Godok dulu. Digodok meneh ya dok. Masak sendiri ya. Iya, masak sendiri. Godokan dulu. Oke. Terus ini dok, mungkin tadi kita kembali melihat untuk anak-anak misalnya dok ya, kita menemui tadi gejala yang disebutkan Dokter Evi ya, ada mual, kemudian diare, itu kan penyakit yang sering ya dok, kayaknya itu kayak udah biasa. Nah, gara-gara ada ini kan orang tuh sering jadi anakku. Nah kira-kira ini dok kalau kita mengalami 2-3 gejala ya, mual, muntah, diare, itu pertolongan pertama apa nih dok yang rekomendasi dari IDAI sendiri dok untuk orang tua yang anaknya tiba-tiba demam kemudian, nah itu apa harus langsung dibawa ke rumah sakit atau cukup ke puskesmas atau ke dokter keluarga terdekat atau bagaimana dok? Ya, jadi dalam situasi kewaspadaan seperti ini, kalau saya menyarankan bagi para orang tua yang memang
anaknya kemudian menderita gejala-gejala seperti yang masuk dalam 13 gejala yang dicurigai, ya kan, kasus hepatitis akut misterius, itu untuk bisa segera datang ke pusat layanan kesehatan terdekat. Bisa di puskesmas, bisa di rumah sakit, sehingga nantinya akan bisa langsung dianalisis. Oleh karena ada beberapa pemeriksaan laboratorium yang harus segera dilakukan. Ya, untuk kemudian nanti mengarah apakah memang benar kasus suspek, ya kan, atau bukan. Dan ini kan memang hanya bisa dilakukan di layanan-layanan kesehatan. Begitu. Dan sebaiknya memang sesegera mungkin. Ya, kalau kemarin Dokter Evi menyampaikan memang perburukannya itu kan cepat dia. Ya, hari ketiga sampai hari kelima dia langsung akan dari drop. Gejala pertama tuh. Iya. Berarti kalau di hari pertama anak misalnya demam, muntah, mual gitu misalnya kan biasanya ada demamnya itu harus langsung dibawa, atau biasanya nunggu mungkin besok juga udah baikan ya, dikasih oralit, kasih obat turun panas. Kan kadang nunggu hari ketiga ya, kalau belum ini baru kita bawa ke dokternya. Seringnya kan gitu nih dok. Gimana dok? Kalau sekarang orang harus bersikap bagaimana nih begitu anakku demam kok ya mual ya muntah itu. Nah, lagi-lagi lihat datanya ya. Menurut data yang ada itu yang gejala paling banyak memang mual, muntah, diare. Ya, demamnya itu malah jarang. Demamnya malah jarang. Oke. Demamnya itu malah jarang, malah di bawah kuningnya. Jadi mual, muntah, diare, terus kemudian tampak kuning anaknya. Tampak kuning itu biasanya di hari keberapa dok? Nah, itu yang kalau secara prosentase sekitar lebih tinggi dibandingkan demamnya. Tapi kalau hari keberapa mungkin Dokter Evi yang bisa jawab. Teman, menurut saya sih itu tergantung keparahannya ya. Kalau memang parah dia akan kuning dari. Tapi bahaya ya dok kalau sudah sampai kuning. Nah, kan yang kita takutkan gini. Ini adalah menyerang hati, ya, menyerang hati, kemudian anaknya menjadi gagal hati, ya, ya. Wah ini. Nah, gagal hati ini apa namanya? Yang kemudian menyebabkan kematiannya. Gitu. Karena rusaknya hati ini. Betul. Nah, kuning ini kan tanda-tanda awal dari adanya peradangan hati, peradangan loh ya, sampai ke gagal hatinya. Makanya tadi ya sesegera mungkin untuk bisa dapat datang ke layanan kesehatan untuk bisa dicek dulu. Iya, paling enggak di screening awal ya dok. Jadi memang tidak boleh menyepelekan ya. Kalau dulu kan nunggu 3 hari dulu ya. Udah diare anak udah lemes gitu ya, harus langsung segera dibawa. 3 hari sudah ada yang sudah jatuh ke dalam kasus yang fulmina. Ngeri juga ya berarti. Nah, itu yang memang kenapa kita harus waspada. Karena angka mortalitasnya juga tinggi. Iya, betul. Ya. Pokoknya hati-hati dengan hati. Jangan atau hati-hati di jalan. Nyanyi dong. Ya, ini terakhir nih Dokter Evi ini. Kira-kira ada pesan nggak dok untuk sobat Muardi ini, orang tua, para anak-anak ya yang mengenai kasus hepatitis misterius ini? Yang pertama, tidak panik tadi ya. Tidak panik. Tapi tetap jaga protokol kesehatan. Walaupun berada, kemudian cari anak juga, jangan mengandalkan misalkan anak kecil TK atau SD, jangan mengandalkan gurunya juga. Tapi dari orang tua juga memberikan pengertian. Harus ikut aktif ya dok ya. Pola hidup bersih dan sehat seperti itu. Iya. Mudah-mudahan tidak sampai. Amin. Ya. Cukup di sono aja ya. Jangan jauh-jauh ke sini. Kalau Dokter Heri sendiri bagaimana dok? Pesan untuk orang tua atau mungkin guru-guru atau siapapun yang mendengarkan sobat Muardi di rumah. Iya, jadi sebenarnya saya yang agak kepikiran itu karena kita masih dalam suasana libur lebaran. Iya. Satu. Yang kedua, sebentar lagi libur anak sekolah. Iya. Habis itu Idul Adha. Di musim-musim liburan ini, liburan anak sekolah nanti, biasanya kan anak-anak kita seringnya jajan. Apalagi sekarang udah ada aplikasi, tinggal klik aja, makanannya datang. Atau sekarang senengnya nongkrong di luar sama temen-temennya. Ngopi-ngopi gini. Itu lagi-lagi saya berpesan ya untuk nanti bisa diperhatikan kebersihannya.
kebersihan alat makannya, tempat makannya, Kalau sini bersih loh ya. Iya. Bisa sini nih, bisa ke sini. makanannya gitu. Dan kalau bisa yang untuk lebih waspada lagi kalau memang kita terpaksa harus beli ya, misalnya kita lewat aplikasi atau apa sampai di rumah kita bisa panaskan kembali untuk memastikan memang itu bersih ya. Nah, kita kan nggak tahu kalau dari luar. Iya. Jadi untuk kewaspadaannya seperti itu bisa dengan microwave, bisa mungkin dipanasi gitu. Nget-ngetan kalau orang Jawa. Ingat kembali. Sekalian, mumpung tadi dokter ngendikan tentang manaske lah. Ya. Manaskinnya itu suhu berapa deh? Kalau kan microwave itu ada pilihan settingan suhu itu ya. Ya, buat teman-teman yang punya microwave gitu ya. Itu suhu berapa dan berapa menit dok? Biar ini mati gitu. Iya, sepemahaman saya hampir seluruh virus itu dia akan mati di suhu 70 derajat. Oh, cukup 70 derajat. Jadi makanya kalau di rekomendasinya itu ya dia dengan microwave ataupun harus misalnya kalau yang berkuah pengennya panas, kalau orang Jawa kan pengennya panas gitu ya. Soto hangat. Mengah-mengah. Iya. Itu udah pasti mati ya dok ya. Ya, itu paling 3 untuk kita bisa meningkatkan dan digantilah wadahnya. Oke. Nah, itu yang jadi perhatian utama saya. Yes. Karena libur lebaran, libur sekolah, libur Idul Adha. Waspadanya di situ ya. Pembantunya nggak ada, ya kan? Mamahnya Sibuk ya kan? Sibuk ya kan? konten dah udah. Mamahnya Terus sibuk. ternyata saya Akhirnya ke warung terus. Iya. jajan terus ya dok ya. Jajan terus. Nah, itu yang malah menjadi perhatian saya. Bagi para orang tua nanti mohon lebih diperhatikan lagi. Siap. Wah, ini menarik sekali nih sebenarnya bahasan kita. Cukup penuh dengan misteri. PR ini ya, jadi sebagai orang tua nih PR untuk orang tua menghadapi liburan ya ternyata. Oh iya benar. Di balik bersenang-senang ada yang mengintai. Ada misteri. Ada misteri. Tapi juga jangan takut jangan takut selama kita hidup bersih dan sehat. Sudah dikasih tips-tipsnya oleh dokter berdua tadi kan. Mantap, bisa dikerjakan. Oh, sudah solutif. Solutif ya. Oke, langsung kita bungkus. Jangan lupa saksikan Positif di YouTube RSUD Dr. Muardi. Dan kalau pengen dengar suaranya ya dok ya sambil nyetir di jalan atau sambil ngopi bisa loh. Sambil ngopi bisa di Dr. Evi, Dr. Heri di Spotify RSUD Dr. Muardi. Ya. Kita tutup. Terima kasih sekali Dr. Evi, Dr. Hari. Sama-sama. Sebenarnya masih banyak karena ini masih misteri itu. Sebenarnya masih banyak yang bisa kita korek. Cuman ya kembali lagi waktu yang memisahkan kita. Terima kasih sekali atas kehadirannya. Tetap teman-teman sobat Muardi, tetap stay tune di Positif Podcast Sehat Solutif. Think positive. Get more solution.